Assalamualaikum kafirim. Halo semuanya, selamat datang di channel Christian 777. Di video kali ini kita akan menggali lebih dalam makna dari berkat Elohim yang tertulis di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 134 ayat 3. Kita akan belajar bagaimana Elohim sang pencipta langit dan bumi memberikan berkat yang luar biasa kepada orang percaya dan para pelayannya. Jadi pastikan kamu nonton sampai akhir karena penjelasan kali ini pasti akan memperkuat iman kamu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Yuk kita mulai. Kitab Tehillim atau Mazmur 134 ayat 3 yang berbunyi, kiranya Yahweh yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Meskipun singkat, mengandung makna mendalam mengenai berkat Tuhan bagi orang percaya. Mari kita menggali lebih dalam ayat ini dengan melihat setiap elemen yang penting, yang mendalam, dan kita akan menemukan sebuah rahasia kebenaran firman yang luar biasa. Yang pertama yaitu Yahweh Elohim. Yahweh adalah Elohim yang setia, yang memelihara dan memenuhi janjinya kepada umat yang percaya kepadanya. Nama ini menekankan karakter Tuhan yang kekal, yang tidak berubah dan yang terus-menerus menyertai umatnya. Jadi implikasi bagi orang percaya, Tuhan yang memberkati orang percaya bukanlah dewa yang jauh atau tidak terlibat, tetapi Yahweh yang setia, yang telah berjanji untuk menjaga, melindungi, dan memberkati umatnya. Ia adalah Elohim yang intim dan penuh perhatian. Yang kedua, yang menjadikan langit dan bumi. Frasa ini menegaskan bahwa Elohim adalah pencipta seluruh alam semesta. Dia memiliki kuasa mutlak atas segala sesuatu, baik yang ada di langit maupun di bumi. Dalam konteks berkat, menunjukkan bahwa Tuhan yang memberkati adalah Tuhan yang berkuasa penuh atas seluruh ciptaan. Sehingga Dia mampu menyediakan segala kebutuhan orang percaya. Jadi implikasi bagi orang percaya, karena Yahweh adalah pencipta, Dia tidak hanya mampu memberi berkat rohani, tetapi juga berkat fisik, karena segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi berada dalam kendalinya. Haleluya, luar biasa. Ini memberi keyakinan bahwa Elohim yang sama, yang menciptakan langit dan bumi, dapat melakukan segala sesuatu dan memenuhi kebutuhan umatnya secara sempurna. Amin. Yang ketiga, memberkati engkau. Kata memberkati dalam bahasa Ibrani adalah barach, yang memiliki arti lebih luas daripada sekedar keberuntungan atau kesejahteraan material. Dalam konteks kitab suci, berkat Yahweh mencakup kesejahteraan rohani, damai sejahtera, kesehatan, keamanan, dan hubungan yang erat dengan Elohim. Berkat ini merupakan pemberian dari Elohim yang meliputi segala aspek kehidupan, baik jasmani maupun rohani. Dan implikasi bagi orang percaya adalah orang yang diberkati Elohim Yahweh, mereka mengalami kehadiran dan penyertaannya dalam hidup sehari-hari. Ini bukan hanya soal berkat materi, tetapi juga termasuk damai sejahtera, sukacita, kekuatan, dan hidup yang diberkati dalam relasi dengan Elohim Yahweh. Sedangkan yang keempat, dari Sion. Sion adalah sebutan untuk bukit di Yerusalem, di mana Bait Elohim berdiri, tempat di mana Elohim hadir di antara umatnya Israel. Dalam konteks ini, Sion melambangkan tempat pertemuan antara Elohim dan umatnya, serta pusat penyembahan dan berkat Elohim.
Implikasi dalam kehidupan kita orang percaya bahwa dari Sion memberitahu atau mengingatkan bahwa berkat Yahweh datang dari tempat kehadirannya. Bagi orang percaya saat ini, Sion bisa dilihat sebagai simbol penyertaan Tuhan di tengah-tengah umatnya dan tempat di mana Dia berjumpa dengan mereka, yaitu dalam ibadah dan penyembahan. Di momen Sukot 5785 ini, kita datang kepada Tuhan. Dari Sion rohani, yaitu hubungan yang erat dengan Tuhan, mengalir berkat kasih karunia yang memberi kehidupan. Dan yang kelima, pesan khusus bagi pelayan Tuhan, Mazmur 134 adalah bagian dari kumpulan Mazmur ziarah, Mazmur 120 hingga 134 yang dinyanyikan oleh para penyembah dalam perjalanan mereka menuju Yerusalem untuk perayaan ibadah. Khusus dalam kitab Tehillim atau Mazmur 134, perhatian diberikan kepada para imam atau pelayan yang melayani Bait Elohim siang dan malam. Implikasi bagi pelayan Elohim bahwa ayat ini adalah doa berkat khusus bagi mereka yang melayani Elohim dengan setia, termasuk pelayan-pelayan rohani yang bekerja tanpa henti dalam menjaga dan melaksanakan ibadah kepada Yahweh Elohim. Ini adalah pengingat bahwa mereka yang bekerja bagi Tuhan itu juga akan menerima berkat darinya. Elohim memperhatikan mereka yang melayaninya dan memberi mereka kekuatan, perlindungan, serta berkat. Haleluya. Ken Yehirotso terjadi sempurna dalam hidup kita orang percaya. Jadi kesimpulan teologis di dalam Tehillim 134 ayat 3 menawarkan jaminan bahwa Tuhan Yahweh yang Maha Kuasa dan Pencipta adalah sumber segala berkat, baik rohani maupun materi. Berkat ini tidak terbatas pada satu aspek kehidupan, tetapi mencakup segala hal yang diperlukan umatnya untuk hidup dalam damai sejahtera dan berlimpah dalam kasih karunia Elohim. Ayat ini mendorong setiap orang percaya untuk berharap hanya kepada Yahweh yang penuh kuasa, setia, dan berkenan untuk memberkati mereka. Bagi para pelayan Tuhan, ayat ini merupakan janji bahwa dalam setiap pelayanan dan pengorbanan, Yahweh akan mencurahkan berkat dari tempat kediamannya, yaitu dari Sion. Elohim tidak hanya hadir dalam kemuliaannya, tetapi juga memberkati setiap umat yang datang kepadanya. Jadi, Tehillim 134 ayat 3 adalah panggilan untuk hidup dalam keyakinan akan berkat Elohim yang melimpah bagi setiap orang percaya, terutama mereka yang melayaninya dengan setia. Haleluya. Tetap bersama kami dalam pengajaran Sukot 5785 bersama Pastor Lukas Sutrisno berikut ini. Saya tentu tidak akan menerangkan kembali tentang apa itu Hari Raya Sukot, karena kita sudah berulang kali, saudara. Saya anggap saudara sudah ngerti, ya. Jadi saya akan langsung ke tema saja. Ada satu hal yang sangat menarik dalam perjalanan hidup kita, ketika kita percaya kepada Bapa Yahweh, ada berkat yang sangat luar biasa. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, saudara, di dalam kitab Tehillim. Mari kita baca kitab Tehillim 134. Kita akan membaca ayat yang ketiga. Biarlah Yahweh memberkati engkau dari Sion. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Yahweh sudah berjanji untuk memberkati kita, pasti berkat itu turun atas kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan coba untuk melihat berkat apa sih sebetulnya yang Bapak Yahweh janjikan kepada kita. Nah, di situ dikatakan berkat Bapa Yahweh itu meliputi 3 aspek. Bukan hanya materi. Kadangkala kalau saya bicara berkat, orang pasti asumsinya
materi, uang. Tetapi kesehatan itu juga berkat, Bapak Ibu. Kita bisa sehat, kita bisa datang ke tempat ini. Apakah itu bukan berkat? Sangat, ya, kita diberkati. Ada banyak sekali orang-orang yang saat ini sedang terbaring dalam keadaan sakit. Ketika saat ini mereka sedang tertidur atau tiduran di dalam penjara, atau bahkan mereka yang sedang tiduran tetapi beratapkan langit. Tetapi ini satu anugerah yang luar biasa. Bukan cuma Tuhan memberkati kita dengan berkat materi, tetapi juga kesehatan, damai sejahtera. Kita bisa punya hati yang sukacita, Bapak Ibu. Kalau kita berurusan dengan hukum, rasanya kita sangat tidak nyaman. Tetapi kita bisa bersyukur kepada Bapa Yahweh, kita ada damai sejahtera, dan juga hubungan yang baik dengan keluarga. Itu juga merupakan berkat loh Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, itu berkat. Tapi itu semua adalah berkat yang bisa kita lihat. Tetapi ada berkat rohani, ini yang sangat istimewa Bapak Ibu. Yaitu apa? Keselamatan. Ini yang kadangkala orang terlalu menyepelekan. Kita bersyukur loh Bapak Ibu bisa percaya kepada Bapak Yahweh. Amin. Ada begitu banyak orang-orang yang katanya bertitel panjang-panjang, tetapi nama Yahweh saja tidak tahu. Menolak nama Yahweh tapi berkata haleluya, ini nggak fair saudara. Dan saya katakan dunia Kristen ini cukup aneh, bin ajaib saudara. Tuhan yang disembah itu adalah Tuhannya orang Israel, tapi namanya Arab Yunani. Nah, ini jadi kacau saudara. Padahal kita tahu agama-agama dari dulu tidak pernah berubah nama. Kita mungkin mengenal Dewa Kuan Kong, Kuan Im, Kuan Ping. Apakah sampai sekarang berubah namanya? Tidak pernah. Dari agama manapun dari dulu nggak ada yang berubah nama. Kecuali yang paling istimewa, Kristen saudara. Dan ini kepleset. Setan itu tidak suka kita selamat. Amin? Tetapi kita sudah percaya kepada Bapa Yahweh. Kemarin ada orang yang saya injili, saudara, dari agama seberang. Dan saya katakan, kamu pasti nggak dapat keselamatan. Ya moga-moga. Lah kalau moga-moga, masa nggak mau. Keselamatan itu sifatnya pasti dan kekal. Ya. Itulah yang kita dambakan. Firman Tuhan katakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'aini bal adai Mosia. Akulah Yahweh. Tidak ada juru selamat selain aku. Loh, dahsyat sekali Bapak Ibu. Dan Yahweh yang maha sempurna, Yahweh sang pencipta alam jagat raya ini, dia turun ke dalam dunia ini menjadi manusia. Itulah konsep keselamatan yang luar biasa. Jadi manusia namanya berubah jadi nama Yunani. Wah, ini kepleset lagi saudara. Ada orang yang ngomong sama saya begini, kalau Pak Lukas panggil Yesua, sekalian aja pakai bahasa Ibrani. Saya jawab, lah kamu panggilnya siapa? Yesus katanya. Lah sekalian aja lu pakai bahasa Yunani. Ya, jadi ini lucu saudara, dunia Kristen ini aneh ben ajaib. Ya. Jadi tetaplah teguh, bertahan dalam iman sampai kita mati. Haleluya. Bukan cuman keselamatan, tetapi penghapusan dosa. Dosa kita dihapus. Firman Tuhan katakan,
seperti kabut diterbangkan angin. Karena Tuhan menjauhkan kita dari dosa-dosa, dari kehidupan yang tidak berkenan. Saudara bayangkan, bagaimana mengerikannya kalau kita harus masuk neraka. Ya kalau 100-200 tahun nggak masalah, kita tunggu saja, pasti nyampe, saudara. Tapi ini kitab suci mengatakan kekal selama-lamanya. Sudah begitu, saudara pengen mati, nggak bisa lagi. Di neraka tidak ada orang mati. Orang tetap hidup, saudara. Mau dibakar seperti apapun, dia tetap hidup. Tapi kita bersyukur, semua dosa-dosa itu sudah dihapuskan oleh Tuhan. Makanya saya katakan kepada teman-teman yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, tinggal satu langkah lagi, yaitu apa saudara? Dimeterai dalam meterai kepemilikan yang benar. Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Dulu waktu saudara jadi orang Kristen, dibaptis, diikat dalam nama siapa? Nama itu, nama yang lama ya. Lah itu nanti spiritnya akan tuntut kita di kursi pengadilan, Bapak Ibu. Dua spirit itu akan berkata, Tuhan, orang ini milik saya loh. Karena dulu dia dibaptis, diikat dalam nama saya. Tapi kalau kita sudah dibaptis pembaharuan, kan setiap baptisan pembaharuan kan mesti saya putuskan dengan nama lama. Ada orang yang bertanya sama saya, Pak, saya dulu dibaptis pembaharuan, saya nggak ngerti. Apakah gembala yang membaptis saya itu sudah memutuskan dengan nama lama atau belum? Saya bilang nggak usah pusing. Kalau saudara merasa belum, putuskan sendiri. Karena sejak engkau dimeterai dalam meterai kepemilikan yang benar, saudara sudah punya kuasa untuk mematahkan nama yang lama. Amin, Bapak Ibu. Jadi nggak perlu pusing, ya. Penghapusan dosa. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu yang ada di tempat ini sudah mengambil keputusan untuk masuk dalam meterai kepemilikan baptisan pembaharuan. Begitu juga dengan saudara-saudara yang saat ini ada di rumah masing-masing. Jangan engkau mengkeraskan hatimu. Saya berbicara atas dasar firman Tuhan. Jangan sampai engkau dituntut di kursi pengadilan Tuhan. Apalagi kan kita sudah mengakui bahwa nama yang lama itu jelas tidak benar. Ganti nama, ganti pemilik. Ada orang yang mengatakan, Pak Lukas kok pusing amat soal nama. Loh, yang pusing bukan saya, pemilik nama yang pusing. Karena namanya diganti. Saudara aja kalau punya sertifikat tanah, tak ganti nama saya nggak mau, nggak bersedia. Itu kan curang namanya. Ganti nama, ganti pemilik. Perhatikan, dan hidup kekal dan memiliki pemahaman tentang nama yang benar. Nah ini, tadi saya sudah singgung. Kita harus punya pemahaman tentang nama. Ya, karena banyak yang masih campur-campur, Bapak Ibu. Mungkin ada Pak Pendeta yang nonton video saya ini saat ini melalui streaming. Atau mungkin setelah selesai saudara nonton dan jabatanmu adalah pendeta. Saya katakan, buat sebuah pertanyaan, Yahweh itu benar atau salah? Itu saja. Kalau salah, tolak. Kalau benar, lakukan, panggil namanya yang kudus. Amin. Karena firman Tuhan itu menyuruh kita memanggil. Di dalam kitab Divrei Hayamim Aleph, pasal 16 ayat 8 dikatakan, Hodulah Yahweh kir'ubismu, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Disuruh manggil, yang nyuruh si pemilik nama itu sendiri. Ya Bapak Ibu, jangan campur-campur.
Ada pendeta yang sudah mengakui tapi takut. Ngintip-ngintip atributnya mah atribut Israel. Tapi yang dipanggil campur-campur. Saya katakan, Bapak pendeta atau Ibu pendeta, Anda segera bertobat. Karena kalau tidak Anda menyesatkan begitu banyak jemaat. Apa sih yang Anda takutkan? Takut sinode? Takut fasilitas dicabut? Kalau dicabut ya minta sama Bapak Yahweh yang dia maha kaya kok. Pusing amat. Ya Bapak Ibu. Jangan takut pada manusia. Takutlah kepada Bapak Yahweh. Tuhan Sang Pencipta. Saya kemarin melihat di YouTube, saudara. Saya pikir, wah ini ibadah keren juga nih. Pakainya talit, pakai atribut, wah samalah seperti kita. Tapi begitu khotbah, ya ampun, campur-campur. Lah ini campur enak. Lah ini, saudara. Wah parah, saya bilang ini berat ini kalau kayak gini. Atribut sih oke, tapi yang dipanggil campur. Kenapa sih Anda takut? Ya, saya kasih tahu ya Bapak Ibu, waktu kita tinggal di dunia ini sudah tidak lama. Sebentar lagi kita akan rapture. Dan Anda akan masuk dalam zaman anti-Hamasya. Saya katakan kalau sampai engkau ketinggalan, itu sengsara-sengsaranya manusia. Saudara mau lari kemana coba ayo. Apalagi kalau saudara yang sudah menerima tanda bilangan binatang itu. Saudara mau lari ke gunung, di sana ada sinyal. Mau lari ke tengah laut, di sana ada sinyal. Tubuhmu sudah terlacak, mau kemana? Makanya ayo, yang sudah menerima tanda bilangan binatang itu, segera bertobat minta ampun. Jangan sombong. Saya pernah melihat ada orang sombong. Ini buktinya saya sudah 5 kali. Saya bilang belum. Waktunya itu akan sampai. Jangan sombong, saudara. Lebih baik Tuhan ampuni saya tidak tahu. Tuhan mengampuni, saudara. Dan nanti kira-kira di tahun depan akan diberlakukan lagi. Saudara harus berani menentang dengan apapun alasannya. Amin? Berani? Harus berani, saudara. Ingat nyawa saudara yang miliki. Jangan mau dibohongi, Bapak Ibu. 1 tahun sebelum peristiwa itu saya sudah teriak-teriak. Dan saat kejadian itu saya dilecehkan begitu banyak orang. Katanya bodoh lah, mana ada chip itu kan sebesar biji beras. Ya betul, sebesar biji beras, tapi Anda ketinggalan zaman itu. Chip sebesar biji beras itu kan teknologi 30 tahun yang lalu. Lah kalau sekarang chipnya itu harus dilihat pakai mikroskop elektron. Karena besarnya cuma sekitar 25 sampai 30 nanometer. Saya tanya 1 nano berapa saja nggak ngerti, saudara. Kasihan deh, makanya ada firman yang mengatakan umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan, Bapak Ibu. Ya. Saya kasih tahu ya, nanobot itu lebih kecil dari virus, saudara. Saya nggak tahu apakah ini di take down lagi. Ya, makanya saudara segera kalau saya upload video, cepat di-download, saudara. Saya melihat video saya sudah ada 8 yang di take down. Karena saya dianggap melanggar komunitas mereka. Ya. Kita lihat, lanjut Bapak Ibu. Ini sekarang kita lihat berkat jasmani. Berkat jasmani yaitu tentang pemeliharaan kebutuhan sehari-hari. Hidup saudara nggak perlu khawatir. Karena apa? Karena Bapak Yahweh sudah menjamin kehidupan saudara. Sak miskin-miskinnya, kalau saudara percaya kepada Bapak Yahweh, Tuhan pasti memberkati dengan limpahnya.
Nggak perlu takut, saudara. Kemudian apa? Berkat dalam pekerjaan. Saya pernah membedakan antara gaji dengan rezeki. Lupa kali ya, saya berharap saudara nggak lupa. Gaji dan rezeki. Saudara bisa saja gajinya kecil, tetapi rezekinya bisa berlimpah ruah 10, 20, 30 kali lipat. Bisa saja. Ya. Nah, untuk masalah ini silahkan saudara lihat videonya sendiri. Kemudian apa? Pemeliharaan jasmani, yaitu tentang keluarga kita. Tiap-tiap hari kita perlu berdoa, minta supaya Bapa Yahweh melindungi kita. Karena kalau saudaramu melihat di dunia alam roh, sekarang ini sebetulnya sedang terjadi peperangan yang sangat dahsyat di dunia yang tidak kasat mata. Cuman sayangnya kita nggak tahu, saudara. Tapi peperangan yang saat ini sedang terjadi di dunia alam roh itu mengerikan sekali. Saya nggak perlu banyak cerita tentang hal ini, ya nanti akan ada sesi tersendiri. Kemudian komunitas, kita punya komunitas yang baik, saudara. Saya melihat ada salah satu teman saya, dia seorang subscriber. Saya lihat ini orang kok lama-lama enggak, biasanya WA saya, kok enggak WA saya. Ternyata setelah saya tanya sana tanya sini, dia kembali lagi, saudara. Kenapa kembali lagi? Karena dia punya komunitas yang salah. Sehingga nama lama itu masuk tanpa disaring sehingga masuk ke alam bawah sadar. Sehingga kalau mendengar nama lama itu, enggak masalah, enggak apa-apa. Ya bagi kita enggak apa-apa. Tapi bagi Bapak Yahweh itu jadi apa-apa, saudara. Hati-hati kita. Ya. Itu ada di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 23 ayat yang pertama. Kemudian, berkat jiwani. Ada damai sejahtera, hati yang mudah memaafkan. Nah, ini yang seringkali banyak gagal, Bapak Ibu. Kita tentu saja sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Atau ada orang lain yang salah nyalain kita. Yang jadi pertanyaan, bisakah kita memaafkan mereka? Ini yang penting, Bapak Ibu. Kalau kita punya hati yang mudah memaafkan, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Karena dengan kita memberikan maaf itu sama saja kita membersihkan aura kita. Tapi kalau kita isinya cuma dendam, saya bersyukur ya, di perayaan 7 hari raya itu ada namanya Hari Raya Yom Kippur atau Hari Raya Grafirat. Itu saya bersyukur luar biasa. Karena di Hari Raya Grafirat itu imam besar akan masuk ke ruang Maha Kudus setahun sekali. Dan di situ dia mengorbankan domba dan mendoakannya atas semua dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dapat saudara bayangkan apa jadinya jikalau dalam kehidupan kita ternyata hati kita masih diwarnai dengan dendam kesumat. Sementara Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Kita tidak perlu lagi berurusan dengan api neraka yang kekal. Kita tidak perlu lagi berurusan atau mungkin diseret oleh malaikat saat penghakiman nanti. Jangan sampai saudara mendengar suara, namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Kalau sampai saudara mendengar seperti itu, saudaramu nangis darah sekalipun, tidak ada pengampunan. Semua terlambat. Jangan saudara merasa nyaman, khususnya untuk bapak pendeta ini, yang seringkali mengabaikan yang penting aman. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, jemaat
sudah mengerti nama Yahweh, Bapak Gembalanya masih ngawur, saudara. Kenapa sih Anda takut? Ini menyangkut keselamatan. Ya. Kemudian, tidak berurusan dengan hukum, punya banyak sahabat, dan disukai oleh banyak orang. Nah, ini saya garis bawahi, bagaimana caranya supaya kita bisa disukai banyak orang. Berkat Bapa Yahweh itu dicurahkan jika hidup kita berkenan kepadanya. Bagaimanakah caranya supaya kita berkenan di hadapan Bapa Yahweh? Nah, ini saya akan coba bacakan ya, di dalam kitab Romi atau Roma, pasal 14, dan kita akan baca ayat 16 sampai 18. Kemudian, jangan biarkan kebaikanmu dihujat. Orang baik bisa dihujat enggak? Bisa, saudara. Kita sudah berusaha untuk berbuat baik pun, orang berusaha untuk menghujat. Saya itu paling kenyang dihujat orang. Tapi jawabannya saya cuma berkata, emang gua pikirin, ngapain saya pusing dengan hujatan orang? Saya sendiri punya kesibukan kok mikirin besok khotbah apa. Kalau saya fokus kepada hujatan orang, hujatan itu akan masuk dalam diri saya, dan saya akan mengalami penurunan level. Sebab kerajaan Elohim bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Sebab siapa yang mengabdi kepada Hamasya dalam hal-hal ini berkenan kepada Elohim dan diterima oleh manusia. Nah ini, berkenan dan diterima, itu yang sulit Bapak Ibu. Nah saya akan coba untuk memberikan masukan bagaimana supaya kita ini berkenan di hadapan manusia dan Tuhan. Yang pertama adalah, jangan lupa mengatakan maaf, tolong, dan terima kasih. Kadangkala kita pernah mengalami satu kesalahan, orang sulit untuk berkata maaf. Maaf ya, saya salah. Karena orang berkata maaf itu harus menanggalkan gengsinya, saudara. Cuman kalau saya menganjurkan, nggak usah pusing, saudara. Orang minta maaf itu kan nggak bayar, ya toh? Nggak ada orang bilang, tolong maafkan saya, bayar dulu, baru aku maafkan, kan tidak. Ya. Kecuali kita utang, nah, itu lain, Bapak Ibu. Kemudian kita berkata tolong. Kadangkala kita sulit untuk berkata, aku minta tolong ke sana ya. Main perintah, sudah main perintah, kasar lagi ngomongnya. Itu jelas tidak berkenan kepada manusia. Dan ucapkanlah terima kasih. Ini adalah kalimat-kalimat yang akan menambah aura hidup saudara. Itu menjadi cerah. Kemudian yang kedua, berhati-hatilah dalam berbicara, jangan gunakan nada tinggi. Ada orang yang baik hatinya, tapi karena ngomongnya itu nadanya tinggi, orang jadi nggak tertarik, saudara. Tujuannya baik, tetapi karena ngomongnya nada tinggi, kalimatnya kasar, sehingga orang akan menganggap bahwa itu nyolot. Tahu nyolot? Nah itu yang orang mungkin jadi bisa tidak simpatik, Bapak Ibu. Tapi saya yakin kalau kita hati-hati dalam berbicara, maaf ya, boleh saya bicara begini-begini, itu akan lebih nyaman. Ya. Kemudian yang ketiga, dengarkan dan hargai saat ada yang berbicara. Saya seringkali melihat ada orang berdialog, tapi yang satunya itu mainan HP, saudara. Orang kalau mau mainan HP, ya, itu nanti setelah berbicara. Kecuali, saya kalau konseling, saya bisa lihat HP. Ketika konseling, saya bilang, saya catat ya. Jadi ada izin, mereka tahu kalau saya sedang mencatat. Kamu bicara saja, cerita saja panjang lebar,
Ada beberapa poin yang harus saya sampaikan nanti. Saya catat. Dia ngomong aja terus. Saya catat. Dan dia tidak tersinggung. Karena begitu selesai, saya katakan, dari apa yang kamu katakan, saya menemukan ada beberapa hal yang harus kamu perbaiki. Yang pertama ini, kedua ini. Begitu Bapak Ibu. Jangan sepanjang orang bicara, WA-an sama orang. Nah itu jelas tidak etis, nggak sopan. Cara-cara yang seperti ini harus ditinggalkan. Supaya hidup kita itu dihargai oleh orang lain. Artinya kalau kita butuh dihargai orang lain, kita pun harus bisa menghargai orang lain. Kan begitu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, tetaplah tenang, jangan mudah terbawa suasana. Nah ini memang perlu latihan ya Bapak Ibu. Perlu latihan. Apalagi kalau nama sesembahan saudara itu dihina orang. Dilecehkan orang. Ngapain kita mesti sakit? Yang sakit itu ya Bapak Yahweh. Betul nggak Bapak Ibu? Namanya dihina, Bapak Yahweh pasti bilang kurang ajar ini orang ini. Saya seringkali orang saya ceritakan tentang nama Yahweh, yang muncul itu hinaan. Jadi kalau hinaan saya diam sudah, ya sudah cukup sampai di sini ya, nggak usah dilanjut. Kenapa? Karena saya tidak ingin nama Tuhan saya itu dilecehkan dan dihina. Apalagi kalau istilahnya sudah menghina, main kasar lagi saudara. Ya kalau misalkan kayak saya dulu ya main kasar pasti tak layanin kan gitu. Tapi kalau sekarang kan tidak mungkin, saudara. Jadi ketika mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak nyaman, segera berhenti. Saya menggambarkan ini ibarat seperti gandum yang tidak siap dituai. Bisa saja tidak siap dituai itu karena gandumnya busuk, kan nggak bisa dituai, saudara. Atau yang kedua, gandumnya belum matang, nggak siap dituai. Tapi kalau orang siap dituai, orang itu akan mudah. Beberapa waktu yang lalu ketika saya pergi ke Manado, saya berjumpa dengan satu keluarga, mereka masih menyembah nama sesembahan lain. Apalagi itu dari gereja tradisional. Begitu saya cerita nama Yahweh, dia bilang, oh gitu ya Pak. Wah selama ini saya salah. Iya memang salah. Saya juga dulu seperti itu. Tapi sekarang saya sudah panggil nama. Oh itu hati itu kayak seperti tanah yang siap dibajak, saudara. Siap ditanami. Nah sekarang yang terjadi apa? Gandum sudah menguning tetapi pekerjanya yang sedikit. Ini yang penting Bapak Ibu. Jadi tetap tenang, jangan mudah terbawa suasana ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang tidak nyaman. Kalau saya menganjurkan apakah itu tentang nama Yahweh atau harga diri saudara, lebih baik diam. Ya. Nah, kalau diam ngrungokke piye, Pak? Kan ora panas pikirane. Saya kasih tahu, saudara. Begitu saudara diam, saudara pegang dada dan katakan, Roh Kudus, turunkan damai sejahteramu dalam hidupku. Maka orang ngetuprus ngomong kasar, hati kita tetap damai, tetap tenang. Ini trik, saudara. Sehingga orang mau ngamuk seperti apa, kita tetap tenang. Kalau mereka sudah mengucapkan kalimat kata-kata kutuk, pasang ranjau saja. Saya berharap saudara masih apal, masih tahu ya materi saya tentang ranjau. Kemudian yang kelima, sabar dan jujur. Jujur itu artinya apa adanya, saudara. Tulus. Hati yang tulus, Tuhan itu ingin
kita punya hati itu tulus. Kadangkala kita nggak jujur, saudara. Jualan dikasih batu. Tujuannya apa? Supaya berat, lebih berat. Nanti giliran ditimbang di rumah kurang setengah on. Tapi kalau setengah on banyak kan jadi banyak, saudara. Itu nggak jujur namanya. Orang jualan merek palsu, itu juga tidak jujur. Saya teringat dulu, ketika saya beli drum, mereknya Pearl, saya beli lumayan mahal sih. Begitu dipakai, gebak-gebuk, ternyata keluar bekas stiker rolling. Waduh, nah ini saya ditipu, saudara. Padahal yang jual itu adalah seorang rohaniwan. Ini kan ngeri. Akhirnya apa? Akhirnya drum itu ya sudah kita ganti saja. Maka saya katakan orang jujur itu penting. Orang jualan itu harus jujur, Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, miliki pikiran terbuka, jangan memaksakan kehendak. Miliki pikiran terbuka itu artinya punya space di pikiran dan hati. Kalau saya tidak punya space yang lebar hati saya, belum apa saya tolak. Ketika orang bicara nama Yahweh, begitu nama seorang usah pakai nama itu. Dari dulu pokoknya. Nah, kalau sudah begitu repot. Tapi orang yang punya space di hati maupun pikiran, itu akan seperti spons yang bisa menyerap banyak ilmu. Saya menyadari bahwa saya tidak sekolah. Karena dulu saya banyak kehidupan yang nggak beres, saudara. Sekolah di SMA, yang lain belajar, saya pakai beli nasi telur, saya makan di belakang. Itu kan nggak fair. Bukan di belakang sekolah loh, di dalam kelas loh, saudara. Di dalam kelas. Saya pikir, kalau gurunya geplak ya tak pukul, kan gitu. Nah itu kan nggak beres hidup yang kayak gitu. Makanya setelah saya bertobat, saya jadi maniak belajar. Hampir setiap hari kalau saudara cari saya, nggak akan saudara lihat saya di bawah. Saya selalu di atas, saya belajar, saya merenungkan firman Tuhan. Apalagi seperti sekarang ya, di perayaan-perayaan ini kan banyak sekali saya harus menyiapkan firman. Banyak sekali, belum lagi ada pelayanan di 2 tempat di luar kota. Wah, ini juga ekstra tambahan. Jadi yang ada di pikiran saya adalah, besok saya khotbah apa ya? Ilmu apa yang saya bisa bagikan kepada jemaat? Supaya jemaat Aleph Tau dan para subscriber menjadi jemaat yang pinter dan cerdas. Jangan memaksakan kehendak. Saya pernah gagal dulu, saudara. Adik saya yang paling kecil, sampai hari ini belum mau panggil nama Yahweh. Karena kesalahan saya. Yaitu apa? Saya terlalu memaksakan kehendak. Adik saya ini orangnya halus, saya orangnya brutal. Jadi terlalu jomplang, Bapak Ibu. Jadi sampai hari ini dia masih defend. Masih sulit. Walaupun saya yakin secara logika dia tahu. Lawang Tuhan Israel kok namanya Arab. Kan tahu sebetulnya. Tapi ya begitulah. Sama seperti pendeta-pendeta lain yang ngerti tapi nggak mau tahu. Ya. Kita lanjut. Jangan menunda pekerjaan. Atau jangan menunda kalau dimintain tolong atau membantu. Saya itu punya sifat ya Bapak Ibu. Kalau saya suruh orang, dan orang itu pelenyak-pelenyek, ya, lambat, kelular-kelulur,
apalagi sudah waktunya, saya langsung berangkat sendiri, saya kerjakan sendiri. Dulu pernah ada ya jemaat di sini, tak suruh gantiin lampu, naik tangga saja nggak berani, saudara. Ditanya, kamu tak suruh ganti lampu, kok enggak selesai-selesai? Saya takut. Ya ampun, saat gitu kok ya takut. Ya sudah, saya sendiri yang kerjain. Saya punya prinsip seperti itu, saudara. Saya suruh orang, nggak jalan, saya jalan sendiri. Makanya apa? Kita harus punya banyak pengetahuan. Kita banyak belajar. Makanya kalau kita banyak belajar, kita tidak bergantung pada orang lain. Seperti misalnya dulu sebelum banyak supir di sini. Setiap kali ibadah selesai pulang, saya ngantar jemaat, nyetir saudara. Sampai malam, sampai jam 10, jam 11, baru pulang. Tapi sejak banyaknya supir, saya dilarang. Dah Pak Lukas nggak usah nyetir. Ya. Biar kami-kami yang muda-muda. Ya saya juga masih muda sebetulnya, saudara. Ya. Gitu. Jadi ya sudahlah, saya menghargai teman-teman semua. Ya. Jadi jangan menunda pekerjaan. Ada pepatah dunia yang berkata, don't wait till tomorrow what you can do today. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa lakukan sekarang. Kenapa begitu banyak orang yang gagal? Karena dia sudah memasukkan kegagalan di dalam otaknya sendiri. Saya teringat pepatahnya Bruce Lee. Tahu Bruce Lee? Jago silat itu loh, saudara. Dia berkata apa? Defeat is not defeat unless accepted as a reality in your mind. Artinya, kekalahan bukanlah sebuah kekalahan, kecuali kalau kamu masukkan kekalahan di dalam otakmu. Menjadi sebuah realita dalam kehidupan. Jadi, tantangan seberat apapun harus tetap yakin bahwa Bapa Yahweh itu selalu bersama kita, memberikan pertolongan atas hidup kita. Sesulit apapun, Dia akan tolong kita. Saya tahu mungkin ada di antara Bapak Ibu yang di sini sedang berhadapan dengan masalah besar. Mungkin juga ada di rumah saudara. Tapi saya katakan mewakili ucapan Yesua, jangan engkau takut, aku besertamu. Jadi kalau kita lihat, jangan menunda pekerjaan atau bantuan. Kalau kita memang ada kemampuan untuk bantu orang lain, bantulah Bapak Ibu. Kenapa kita kadangkala begitu sulit untuk membantu orang lain? Karena pikirannya adalah, kalau aku membantu, kira-kira orang itu bisa nggak memberi timbal balik kepada saya? Sulitnya orang membantu orang lain. Tapi saya kasih tahu, bantu orang lain, bantu saja. Orang itu tidak bisa membalas budi kita, no problem. Tuhan bisa pakai si A, si B, si C di luar sana. Amen? Jangan batasi Tuhan, saudara. Engkau mampu, lakukan saja. Bantu orang lain, kalau memang kau punya kemampuan. Perkara orang itu tidak bisa membantu, itu lebih baik. Kenapa? Karena orang tidak akan merasa hutang budi. Ya, kita tidak merasa hutang budi sama orang itu. Tapi biarkan Bapak Yahweh yang akan memakai orang luar sana untuk tolongin kita. Karena saya yakin kita menolong orang lain, pasti kita akan ditolong orang lain juga. Ya, dikala kita mengalami kesulitan. Nah, materi yang seperti inilah yang saya sebut supaya hidup kita itu disukai orang lain. Dan berkat mengalir dalam kehidupan kita. Nah sekarang yang ke-8. Lihatlah masalah sebagai
Pelajaran, jangan cepat mengeluh atau protes. Ini seringkali saya lihat orang itu isinya ngeluh saja. Saya kan sudah ngajari Bapak Ibu. Ya, orang kalau ngeluh, coba ngeluh 1 bulan saja. Apa yang kau keluhkan jadi pasti. Engkau melihat gambar orang nangis, tonton saja gambar orang nangis. 1 bulan, engkau juga akan ikut nangis. Saudara menyanyi dengan nada-nada atau kalimat-kalimat yang negatif, cepat atau lambat, saudara akan mengalaminya. Saya seringkali memberitahu, ya, jangan saudara terpancing dengan nada yang enak, tapi perhatikan kalimatnya. Kalau saudara cuman lihat nada yang enak, ya lagunya Ayu Ting Ting itu. Di mana, di mana, di mana, ku harus mencari di mana. Atau lagunya Koes Plus. Hati senang walaupun tak punya uang. Lo nggak punya uang kok seneng, saudara? Bohong, saya bilang. Ayo sekarang di sini saya mau tanya, ya. Ini kan ada beberapa dari kehilat lain. Saya mau tanya. Firman Tuhan katakan, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Siapa yang cinta uang angkat tangan? Lu kok malah angkat tangan kabeh? Berarti saudara cinta uang, betul? Betul. Orang ada yang munafik bilang, oh saya tidak cinta uang. Oke, jangan pegang uang 1 bulan. Nangis tuh. Ya kan? Jadi sebetulnya ayat itu, akar segala kejahatan ialah cinta uang itu, harusnya kita tanya, kok Yesus ngomong begitu itu karena apa? Kan begitu, saudara. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Kalau saudara ada patung di rumah, gimana saudara? Saya pernah dulu kan di sini kan ada patung manekin ya. Wah, saya dikritik orang habis, saudara. Kan firman Tuhan katakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Lah kehilate Pak Lukas kok ono patunge. Saya bilang Anda baca jangan di situ. Sambung 1 ayat lagi. Supaya engkau tidak sujud menyembah. Lah di situ kan ada manekin. Untuk prototipe baju imam besar. Bisa saja orang berdalih, ayo ada jemaat yang nggak nyembah, jajal jemaatnya Bali. Coba jemaatnya pulang lah Pak Lukas nyembah. Kan lucu saudara, ini kan ungkapan yang aneh gitu loh. Mosok jemaat pulang, orang jemaat ya. Kan ya lucu saudara, nggak bisa begitu. Latar belakangnya dulu gelap. Oh Pak Lukas itu pemuja Lucifer. Loh kok bisa nih? Wah itu latar belakangnya gelap. Kan Lucifer gelap. Sing masang kain hitam ya sopo aku ora ngerti. Karena ada orang yang pasang sendiri. Tapi di kain hitam ada gambarnya burung merpati. Piye coba ayo. Mau ngomong apa coba? Kadang orang itu suka ngarang-ngarang sendiri karena dasarnya apa? Sentimen. Ya, sentimen gitu loh. Ada yang bilang, wah sudah tua bangka katanya. Loh aku urung tua loh, enak wae kamu ngomong begitu. Wah 17 tahun. Enggak lah kalau 17 enggak. Saya merasa berumur sekitar 30 tahun. Loh kenapa saudara mesti tertawa? Oh saya mau balapan lari juga mau saya. Ya. Jadi kalau kita ya menyadari bahwa dengan kita
melihat masalah itu sebagai pembelajaran, kita tidak akan protes, saudara. Jangan cepat mengeluh. Karena firman Tuhan katakan di dalam kitab Iyob pasal 3 ayat 25-26. Apa yang aku takutkan itulah yang menimpa aku. Apa yang aku khawatirkan itulah yang mendatangi aku. Artinya apa? Alam semesta itu hanya menyetujui apa yang kita ucapkan. Tokonya sepi, tapi ngomongnya, wah sepi tokonya. Kenapa sih Anda tidak bilang, ya puji Bapak Yahweh, Tuhan kasih laris gitu. Orang protes, lawang sepi kok ngomong laris. Itulah kalimat iman, Bapak Ibu. Jadi kita harus belajar untuk mengucapkan hal-hal yang besar, karena alam semesta itu hanya menyetujui. Kalau kita berkata, sepi, dagangannya kosong, nggak ada yang beli, alam semesta akan berkata, iya, apa yang kau katakan terjadilah. Tapi sebaliknya, ketika kita berkata, puji Bapak Yahweh, daganganku laris semuanya, pasti akan laris, Bapak Ibu. Karena segala sesuatu itu sejauh apa yang kita ucapkan. Kita lanjut, yang ke-9. Pujilah dengan tulus apa adanya dan tidak berlebihan. Kalau saya mungkin memuji orang, wah kamu nampak cantik ya. Itu wajar, saudara. Tapi kalau yang berlebihan itu kalimatnya kira-kira begini. Aku lihat wajahmu itu seperti bulan purnama. Alismu seperti bulan sabit. Ya. Hidungmu seperti jambu mete. Nah coba saudara taruh itu gambar-gambar itu malah medeni, saudara. Iya toh? Yang wajar saja lah. Ya. Kadang-kala saya kalau jabat tangan, saya bilang, wah kau semakin sehat ya, semakin cantik, semakin hebat. Karena bagaimanapun orang itu senang dipuji. Itulah kesamaan antara manusia dengan Bapak Yahweh, saudara. Coba saudara kalau ketemu orang, Shalom, kamu kok jadi kelihatan jelek kayak begini, kenapa ya? Lama digambar, saudara. Ya. Kenapa sih kok kamu jadi kelihatan jelek? Malah istrimu makin cantik, wah malah jadi isu nggak enak, saudara. Yang ke-10. Beranilah meminta dan menerima kritik. Ayo, saya berulang kali saya mengatakan kepada jemaat Aleph Tau, kalau saudara melihat ada pengajaran saya yang nyimpang, silahkan dikritik. Saya tidak keberatan. Tapi tentu kritiknya harus pakai dasar firman Tuhan. Ya. Seperti dulu waktu pertama kali, Pak Lukas sesat, panggil Yahweh. Loh, Anda tahu nggak Yahweh itu siapa? Anda sudah belajar atau belum? Disuruh belajar nggak mau. Akhirnya malu sendiri kan? Sekarang nama Yahweh bukannya semakin hilang, tapi semakin meluas ke seluruh penjuru dunia. Itu baru pemulihan nama loh. Belum lagi pemulihan 7 hari raya. Ada orang yang ngomong sama saya, Pak Lukas itu sesat merayakan Sukot. Lah saya bilang, lah lebih sesat kamu merayakan Natal tanggal 25 Desember. Tahu nggak 25 Desember itu hari lahirnya siapa? Yang saya tahu itu hari lahirnya Dewa Saturnalia, Dewa Matahari, dan Dewa Mitra. Ya Bapak Ibu. Saudara bisa lihat materi saya. Ketika Jaluka Sutresno belakangnya Dewa Mitra. Nah di situ saya mengkritisi tentang seorang doktor peneliti agama. Tapi DM Murdoch ini termasuk saya bilang pinter. Kenapa? Dia tidak berani terang-terangan mengatakan Yesus itu adalah Dewa Mitra. Dia tidak terang-terangan begitu, saudara.
Karena kalau dia terang-terangan, dia dikritik sama orang Kristen, bisa dikeroyok, takut dia. Maka dia pakainya kalimatnya begini, coba kamu bandingkan Yesus dan Dewa Mitra itu kok ada kesamaan. Dewa Mitra itu punya murid 12, dia juga mati disalib, dia juga menggembalakan domba. Bagaimana ayo kok bisa sama? Cuman begitu saudara, pinter dia. Tapi memang Tuhan kita bernama Yeshua HaMashiach. Amin? Nggak perlu pusing saudara. Jadi beranilah meminta dan menerima kritik. Sebagai seorang juru masak, kalau saudara ingin meningkatkan produknya, saudara bisa bilang, kira-kira masakan saya ini enak nggak ya untuk orang sini? Oh enak. Tenane. Iya. Jangan bombongi gitu loh. Nyeneng ke karena Anda dikasih makanan. Bukan begitu. Cicipi. Kalau enak katakan enak. Kalau kurang-kurangnya apa? Sehingga bisa diperbaiki. Kalau saya begitu Bapak Ibu. Saya pikiran dan hati saya terbuka. Kalau ada orang yang mengkritik, silahkan kritik. Tapi sayangnya yang dikritik bukan pengajaran saya, tapi hidup saya. Anda tidak tahu hidup saya, mengkritik sakpenake dhewe. Nah ini yang saya katakan tidak etis. Kemudian yang ke-11, terimalah kekurangan diri sendiri dan orang lain. Kenapa saya tuh sekalipun nggak sekolah, orangnya itu perfeksionis, saudara. Pokoknya tidak sempurna, wes ora. Gitu. Tapi ternyata perfeksionis itu bisa merugikan diri sendiri. Kenapa? Karena setelah saya selidiki, ternyata tidak ada yang perfect di dunia ini. Kehilangan kita apakah perfect? Tidak. Mungkin orang bilang, wah musiknya apik ya, tapi khotbahnya paten pelecotot enggak karu-karuan. Ada yang bilang, oh khotbahnya bagus, musiknya bagus, penerima tamunya mukanya pada cemberut. Ini bagus, itu bagus, kok enggak ada kornya. Semua itu pasti ada apa saja yang dicacat, saudara. Kalau pengen sempurna, ya nanti pulang saja ke negeri cahaya. Iya Bapak Ibu? Siapa yang mau pulang ke negeri cahaya? Wow, angkat tangan kabeh. Haleluya. Ya, artinya saudara itu tidak takut mati. Amin. Kenapa lah? Mati kita sudah dijamin kok. Asal jangan bunuh diri. Hanya itu tidak boleh, saudara. Kalau saudara mengalami tekanan, lebih baik curhat kepada orang yang bisa dipercaya supaya bisa memberikan solusi. Daripada saudara endem sendiri, kalau nggak jadi kanker, saudara bunuh diri. Hati-hati. Saya punya teman ya di Surabaya. Suaminya itu selingkuh dengan perempuan lain. Tetapi selingkuhannya itu nyantet istrinya. Jadi badannya panas terus. Nah, sekali waktu saya doain. Begitu didoain, dia sembuh. Tapi nanti begitu emosinya muncul, wah kena lagi saudara. Saya waktu itu sempat menggunakan cara, saya belikan bakpia. Saya belikan bakpia, saya tumpangi tangan, saya transferkan energi. Saya bilang, saya paketkan, kamu makan itu. Karena ayat firman Tuhan juga ada yang mengajarkan dengan menggunakan makanan. Dia makan, damai sejahtera. Tapi nanti kalau ingat lagi, wah ngaco lagi saudara. Saya pergi. Cuman kalau seperti itu terus, wah aku bisa jadi pengirim bakpia saudara ya. Dan akhirnya apa? Dia mengambil jalan pintas saudara. Yang jaga itu memberitahu kepada saya, Pak Lukas mohon maaf, si A itu
Yang saya jaga sekarang sudah meninggal. Ah, meninggalnya kenapa? Saya dilimpe, Pak. Ketika saya masuk ke toilet, dia lari keluar. Ketika keluar, dia cegat itu kereta api komuter lain. Dia menabrakkan diri di saat kereta itu sedang lari dengan kecepatan tinggi. Sehingga tubuhnya hancur berantakan. Sampai ada kakinya nyantel kemana, tangannya kemana, berantakan tak karu-karuan. Itu artinya apa saudara? Karena dia tidak bisa merasa diri kekurangan. Dia merasa aku ora kanggo hidup di dunia ini. Karena aku ditinggal suamiku. Ya kalau seperti itu kan saudara ditinggal ya sudah. Saya ada bersama Roh Kudus kok pusing amat. Ya kan Bapak Ibu? Asal jangan saudara yang meninggalkan. Itu loh. Sekarang yang ke-12. Ingatlah detail dari hari-hari penting. Nah ini kadangkala saudara ingat tanggal lahir istri saja, kadang tidak. Saudara. Siapa di sini yang masih ingat tanggal lahirnya istri? Angkat tangan. Wah, puji Bapak Yahweh. Yang angkat tangan tuh yang laki-laki, Bapak Ibu. Ya, ada orang perempuan yang angkat tangan. Ya, yang angkat tangan tuh yang laki-laki. Jadi saudara harus ingat. Begitu juga istri. Apakah istri ingat tanggal lahirnya suami saudara? Ingat. Ternyata suami saudara sudah meninggal. Masih ingat gak? Wis mati, wis buan, orang urusan gitu. Diingat saudara, untuk bisa mengenang jasa-jasa baiknya dia. Amin? Ya. Ingat detail dan hari-hari penting. Sama seperti hari ini. Hari ini juga hari yang penting, bukan? Kita bisa merayakan Hari Raya Sukot. Saya katakan Hari Raya Sukot ini adalah hari raya janji Bapak Yahweh kepada bangsa Israel saat ada di padang gurun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang-orang Israel disuruh membuat kemah dari daun-daunan, saudara. Artinya apa? Kehidupan manusia itu hanya sementara. Dan di saat itulah Yeshua lahir ke dalam dunia ini. Jadi penggenapannya adalah persis ketika Yeshua lahir. Makanya kalau orang mengatakan Pak Lukas itu sesat karena merayakan Sukot, saya jawabnya gampang. Ada 7 perayaan kok kamu cuma pakai yang satu. Mana ya? Saya katakan rezeki miliknya Bapak Yahweh. Dulu istri saya bikin bolu kukus. Itu kepandaiannya dibagikan kepada teman-teman. Sampai akhirnya ada beberapa teman yang juga jualan bolu kukus. Artinya kita bisa memberi kehidupan kepada orang lain. Karena saya tahu ya Bapak Ibu, orang bikin roti dengan, misalnya istri saya bikin roti gitu ya, orang lain diajari, belum tentu bisa saudara. Pernah ada orang yang komplain, loh Bu ini kok jadinya kok mekrok kayak begini. Nah baru dikasih tahu lagi, kenapa seperti itu. Ya, tapi yang jelas, kita tahu bahwa rezeki itu adalah Bapak Yahweh yang punya. Ya, dan dia akan berikan kepada kita. Yang 14, tetaplah tersenyum. Saya selalu menganjurkan kepada penerima tamu atau asyar, tersenyumlah kalau ada jemaat yang hadir. Apa susah sih tersenyum saudara? Jangan cemberut. Di rumah sudah belenek, ya dimarahi istri, sekarang pergi ke Kehilak, dicemberutin sama asyarnya. Wah nggak jadi berkat saudara. Lalu orang itu bilang, wah aku memang sial. Ring gereja, ibadah, malah lihatnya wajah yang seperti pepaya. Wajah itu harus bunder kayak melon, Bapak Ibu. Jadi orang
melihatnya juga senang. Cuman ya, ajok kebablasan, saudara. Karena kalau kebablasan, tersenyum sendiri, ya saudara urusannya sama rumah sakit 2 bola. Ngerti ya maksud ya, 2 bola ya. Di Magelang itu kan ada RSJ, Rumah Sakit Jiwa. Itu depannya ada 2 bola. Ya. Karena dulu saya berpikir, Magelang itu nggone wong edan. Dulu saya begitu, saudara. Waktu saya masih di Seragi, saudara. Kalau ada orang gila, cekel, goreng Magelang gitu. Jadi pandangan saya Magelang itu nggone wong edan. Tapi sekarang Tuhan justru tempatkan saya di Magelang. Dan ternyata saya baru tahu, Magelang itu kotanya indah, Bapak Ibu. Ya. Sejuk, nggak ada nyamuk, ya. Tapi di rumah saya, nggak tahu di tempat lain, ya. Yang saya kan ngomong di rumah saya, kotanya sejuk, nggak ada nyamuk. Ya, kalau tempat lain bilang, oh tempat saya memang nggak ada Pak. Paling cuma 1, temennya yang banyak. Gitu. Ya. Tapi saya katakan kota ini kota yang sangat indah Bapak Ibu. Banyak sekali subscriber yang telepon saya. Dia bilang saya mau jual rumah Pak, saya mau pindah ke Magelang saja. Saya mau menghabiskan hari tua di tempat yang sejuk. Memang kota Magelang ini sejuk loh saudara. Nyaman lagi kotanya. Ya. Nggak ada demo-demo, nggak ada. Dulu aja waktu ada demonya Ahok, ya, wah kehilat kita dijaga, baik tentara maupun polisi. Tentaranya 1 kompi lagi. Ya. Nah itu luar biasa Bapak Ibu. Ya. Karena saya katakan Magelang ini kota yang indah. Kalau mau pindah, pindah aja ke Magelang, saudara. Menghabiskan hari tua enak. Ya. Oke, sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kita ini sekarang ada di tahun PH. Hati-hati, saudara. 5785. Ya, ini tahun PH. Nah, itu kan ada tuh 5785 di atas. Ya. 5785. 8 plus 5 itu 13. Itu angka kesatuan. Hati-hati kalau saudara bicara ya. Apapun yang kau ucapkan pasti jadi. Tapi kalau saudara itu ngomongnya itu negatif, maka yang negatif pasti jadi. Hati-hati saudara, saya kasih tahu. Ini di tahun PH ini benar-benar luar biasa. Karena P itu mulut saudara. He itu kan nafas. Nafas kehidupannya Bapak Yahweh. Jadi apa yang diucapkan itu jadi Bapak Ibu. Ayolah kita berbicara hal-hal yang bagus, hal-hal yang nyaman, hal-hal yang enak. Sehingga yang nyaman dan enak itu terjadi dalam hidup saudara semuanya. Doa saya, damai sejahtera, sukacita melimpah dalam hidup saudara. Nah, sekarang kita lihat lagi Bapak Ibu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus banyak ngomong gini, kamu cerdas dan berbakat, maka anak tersebut akan tumbuh dengan percaya diri. Tapi sebaliknya, kalau kita ngomong, bocah kok gobloknya loh, luar biasa ini, maka anak itu akan betul-betul bodoh, Bapak Ibu. Tapi kalau saudara berkata, kamu hebat ya nak, pinter kamu, luar biasa. Coba lihat, pertumbuhan anak itu akan baik saudara. Kira-kira contoh ini bisa saudara terima bukan? Gampang ya. Nah sekarang kita lihat yang berikutnya. Ini kok nggak jalan sih? Nah, tuliskanlah afirmasi ini, saya kemarin sudah menyampaikan ya. Wujudkan impianmu dengan 369. Ini masih banyak yang telepon saya, ternyata salah, saudara. Salah menerapkannya. Saya bikin 369 ini untuk mempersingkat daripada nulis 55 kali 5. Walaupun saya tahu 55 kali 5 itu hasilnya super dahsyat. Tapi saya coba mencari yang lain lagi.
Dan saya menemukan teori ini 369. Ya. Kita punya rumus 369, hukum loa itu hukum sistemiknya Bapa Yahweh. Saudara harus tahu itu. Jadi caranya adalah ucapkan 3 kali. Misal, saudara yang punya kedudukan di salah satu instansi ingin naik pangkat, saudara nulis dulu ya. Nulis dulu. Terima kasih Bapak Yahweh, saya sudah naik pangkat. Diucapkan berapa kali? 3 kali. Ngomong, terima kasih Bapak Yahweh, saya sudah naik pangkat. Terima kasih Bapak Yahweh, saya sudah naik pangkat. 3 kali sudah memenuhi ya. Tapi diucapkan selama 6 kali sehari. Jadi pagi 2, ya. Kemudian siang 2, malam 2. Ada yang tanya lagi, Pak lah paginya jam berapa? Saya katakan ya jam 6 boleh. Kemudian siangnya jam berapa? Jam 12. Karena 1 tambah 2 jadi 3. Nah kalau malam, jam 9. Pokoknya ada dalam kisaran angka itu Bapak Ibu. Ya, dan saudara lihat hasilnya akan sangat dahsyat. Amin. Saya pernah diceritain oleh salah satu teman subscriber, dia pengen punya rumah Bapak Ibu. Dia nulis 55 kali 5, belum 5 hari sudah dijawab. Tetapi ada yang nulis sampai setahun belum menerima apa-apa. Lalu ada yang tanya, loh Pak, kok itu cepat kok saya tidak, kenapa? Lah jangan tanya saya, vibrasimu benar atau tidak? Karena syarat untuk bisa mendapatkannya, auramu harus bersih. Tidak boleh ada sakit hati, kemarahan, dendam. Percuma kalau saudara mempraktekkan hukum loa, tetapi masih ada seperti itu. Kejengkelan, nggak boleh ada. Sekarang saya mau tanya ke Pak Lukas. Lah saya itu tinggal sama orang tua saya dikutuki tiap hari, bagaimana Pak? Wah nekku mumet aku saudara. Umurnya berapa? Umur orang tuamu? Ya sekitar 80-an, dinteni baik. Ya toh? Nah, daripada, saya kan nggak ngerti jalan keluarnya saudara. Betul enggak? Saya bilang, apa kamu ngekos? Mosok orang tuanya ditinggal. Kan ya nggak etis, saudara. Kamu gebek kuping, ya nggak bisa, wong tiap hari ketemu. Ya jalan satu-satunya, ya dinteni wae. Tunggu saja, waktunya akan tiba. Akan tiba apa? Dia jadi hidup benar. Amin. Ya, kan harus positif, saudara. Kalau saya ngomong begini mungkin saudara bilang, wah dinteni men cepet mati. Kan enggak begitu saudara ya. Ya. Nah itu diucapkan 3 kali selama 6 kali sehari. Pagi, siang, malam. Kayak ngombe obat itu loh, minum obat saudara. Selama berapa? 9 hari. Ya ini tolong diperhatikan, saya di WA orang banyak banget. Apa penerangan saya kurang jelas sih saja nih? Nah, ini saya kembali lagi saya sampaikan supaya saudara bisa paham. Sekarang yang berikutnya. Contoh dalam hubungan yaitu kalimat motivasi. Aku sangat menghargaimu. Maka hubungan dapat menjadi lebih kuat. Karena ucapan kita itu bisa membuat orang encourage atau discourage. Kalau ucapan kita tidak baik, orang akan discourage. Akan kayak dibleseke gitu loh hidupnya. Nggak akan ada semangat. Memang aku ra kanggo, kan mesti begitu saudara. Tapi kalau kita banyak memberikan motivasi semangat pada orang lain, percayalah. Orang yang kau semangati, dia bisa berhasil hidupnya. Ya. Nah sekarang kita lihat yang terakhir.
Setiap Bapa Yahweh menciptakan sesuatu, dia selalu berbicara terlebih dahulu. Ingat, saya katakan tahun PH. Ketika Bapa Yahweh menciptakan alam jagat raya ini dikatakan apa? Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Elohim mengeram di atas air. Ketika itu dikatakan bumi belum berbentuk, kosong dan gelap gulita. Apakah Bapak Yahweh panik dengan kegelapan? Tidak. Ya kalau gelap ya tinggal ciptakan terang. Yehior, dan terang pun jadi, Bapak Ibu. Nah kalau hidupmu gelap hari ini bagaimana? Ya ciptakan. Paham? Sekali lagi saya kasih kata kunci. Kata kuncinya adalah alam semesta itu tunduk pada ucapan kita dan dia cerdas. Ketika kita berani berbicara hal-hal yang besar, saya yakin, saya percaya 1000%. Yang besar itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Itu hanya batas waktu saja. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pada malam hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Dan kami akan selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami ingin selalu berusaha hari esok harus lebih baik dari hari sekarang. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa, semua yang percaya berkata, amin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dalam momen perayaan Sukkot yang adalah hari raya ke-7 di tahun Ibrani 5785 ini yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Kiranya pembahasan tentang Tehillim atau Mazmur 134 ayat 3 ini bisa membawa berkat dan penguatan bagi hidup kita. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu supaya lebih banyak lagi yang diberkati. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes memberkati. Shalom.